Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri, guru, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kamila Rahmadani Arafi. Saya kelas 3 di UPTSDN 006 Manggini, Bangkinang Kota. Hari ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Rahasia Nyanyian Embun. Pak Camat makan ketupat. Makannya di hari raya. Kalau semua sudah semangat, yuk kita dengarkan cerita saya. Di sebuah desa di lereng bukit, hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Airah. Airah dikenal sebagai anak yang sangat menyukai tanaman. Kemanapun ia pergi, ia selalu membawa botol minum ramah lingkungan dan sebuah buku catatan kecil. Suatu pagi, Airah pergi ke hulu sungai untuk mencari tanaman obat pesanan neneknya. Selamat pagi dunia. Saatnya mencari tanaman obat pesanan nenek. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Mana ya? Ini dia. Ada yang putih dan ada yang merah. Mana lagi ya? Ini dia. Namun, ia terkejut melihat pemandangan di sana. Air terjun yang biasanya jernih kini nampak berbusa dan banyak tanaman layu di pinggirnya. Wah, kenapa airnya jadi begini? Gumam Airah sedih. Tiba-tiba dari balik daun talas yang besar muncullah seorang peri kecil bersayap transparan bernama Peri Embun. Wajahnya tampak pucat dan sayapnya tak berkilau lagi. Tolong kami, Airah, bisik Peri Embun dengan suara lemah. Airah terbelalak. Peri, apa yang terjadi dengan tempat ini? Manusia di atas tanah membuang limpah deterjen dan sampah plastik langsung ke aliran air. Jelas Peri Embun. Jika air tercemar, tanaman di hutan ini tidak bisa minum. Kalau tanaman mati, udara bersih untuk desamu akan hilang. Kehidupan kita saling terikat, Airah. Airah mengepalkan tangannya. Aku tidak bisa diam saja. Tapi aku hanya anak kecil. Apa yang bisa aku perbuat? Ingatlah, Airah. Satu tetesan air bersih bisa menghidupkan
benih. Satu tindakan kecilmu bisa menggerakkan seluruh desa. Aira segera berlari ke desa. Ia menemui teman-temannya, Dara dan Sita, yang sedang asik bermain boneka di teras rumah. Kamu sakit apa? Aku demam. Kalau begitu, kita minum obat dulu yuk. Tak lama berselang, Aira pun muncul dengan napas terengah-engah. Teman-teman, berhenti dulu. Seru Aira terengah-engah. Ada apa, Rah? Iya, Rah. Ada apa? Hulu sungai kita dalam bahaya. Kalau kita biarkan, tahun depan kita tidak punya air bersih lagi untuk mandi ataupun minum. Dara mengerutkan keningnya. Tapi kan itu jauh di atas bukit sana, Rah. Apa urusannya sama kita? Sangat penting, Dara. Air itu mengalir ke sumur kita. Pohon-pohon di sana yang membuat udara kita sejuk. Jika alam di sana rusak, kehidupan kita di sini juga akan layu. Sita akhirnya menaruh bonekanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aira mengeluarkan buku catatannya. Kita buat kampanye. Satu anak, satu pohon. Dan zonasi sampah. Kita mulai dari sekolah kita. Nah teman-teman, kira-kira apa ya kelanjutan ceritanya? Mau tahu tidak? Kalau iya, simak ceritanya baik-baik ya. Keesokan harinya, dengan izin kepala sekolah, Aira dan teman-temannya membuat demonstrasi kecil. Mereka menunjukkan foto-foto hulu sungai yang mulai rusak. Teman-teman sekalian, hulu sungai kita sudah banyak yang rusak dan tercemar limbah, kata Aira. Adapun kerusakannya antara lain. Pertama, sungai sudah berbusa dan tercemar limbah. Kedua, ikan dan habitat air sudah banyak yang mati. Ketiga, tanaman atau pohon sudah banyak yang mati, sehingga tanah menjadi longsor. Lalu mereka mengajak teman-temannya untuk satu, berhenti menggunakan plastik sekali pakai. Dua, membawa bibit pohon dari rumah untuk ditanam di pinggir sungai. Tiga, mengingatkan orang tua mereka agar tidak membuang sampah dan limbah ke sungai ataupun
selokan. Melihat semangat Aira yang pantang menyerah, penduduk desa pun mulai tersentuh. Mereka bergotong royong membersihkan hulu sungai dan menanam kembali pohon-pohon yang gundul. La 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 la. Beberapa bulan kemudian, Aira kembali ke hulu sungai. Air terjun kembali jadi berkilauan. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa kecil. Peri embun muncul dengan sayap yang sangat cerah. Terima kasih, Aira, ujar peri embun. Dengar itu, Aira memejamkan matanya. Ia mendengar gemericik air yang merdu, hijauan burung yang ramai, dan desiran daun yang segar. Itulah nyanyian embun, tanda bahwa alam telah kembali sehat. Aira tersenyum puas. Ia sadar bahwa menjaga alam bukan hanya tentang menyelamatkan pohon atau air, tapi tentang menjaga napas kehidupan manusia untuk generasi mendatang. Pesan moral yang bisa kita ambil yaitu keberanian seorang anak perempuan bisa membawa perubahan besar bagi dunia. Jagalah alam seolah-olah menjaga nyawamu sendiri. Cerita ini